Selamat pagi murid-murid SD Pelangi Jimbaran. Apa kabarnya semua anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian semua sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ayo siapkan buku, pensil, dan alat-alat pembelajaran hari ini. Kalau sudah, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan menyimak materi pembelajaran yang ada di video berikut ini. Semangat! Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu. Pastinya kalian harus tetap semangat dan Ibu doakan kabar kalian tetap sehat selalu. Nah, sebelumnya itu kita sudah masuk di subtema ketiga.
Apa ya subtema ketiga? Isinya tentang apa ya subtema ketiga itu? Kita di subtema ketiga akan belajar menyayangi tumbuhan. Nah, sebelumnya itu kalian harus bawa dulu bukunya untuk menyimak penjelasan Ibu. Tema 2 ya kita sekarang ya. Jangan lupa Ibu akan tetap terus mengingatkan anak-anak kalau kita sudah di tema 2, subtema 3, dan hari ini perdana kita di pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1. Nah, di sini di pembelajaran ke-1 kita sudah dihadapkan tentang wawancara, menyampaikan hasil wawancara. Wawancara itu seperti apa, Bu? Pastinya kalian bisa pernah melihat di televisi bagaimana seorang presenter memberikan pertanyaan, mewawancarai narasumbernya, ataupun kalian tahu wartawan yang mewawancarai narasumbernya. Dan kalau di televisi itu hasil wawancaranya eksklusif, live, langsung dipublikasikan. Kalau di televisi pemberitaan itu berasal dari wartawan yang mewawancarai narasumber, ya, narasumber ini orang yang akan kita wawancarai, namanya narasumber. Narasumber tersebut yang memperoleh atau dia kunci dari hasil dari wawancara. Itu namanya narasumber, orangnya yang kita wawancarai. Di situ berdasarkan cara perawatan tanaman bunga mawar di halaman 67. Maaf sayang, kalian buka halaman 67. Ibu jelaskan pelan-pelan. Ibu jelaskan secara detail. Jadi anak-anak belajar secara pelan-pelan ya. Nah, di halaman 67 itu bagaimana cara perawatan tanaman bunga mawar. Dan itu dikatakan di sini, kata tanya yang dikatakan karena memang wawancara, hasilnya juga akan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kata tanyanya, kata kalimat tanya atau kata tanya itu juga menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik atau baku, baik dan benar. Ya, misalnya di sini ada apa? Ya kan? Di halaman 67, siapa, kapan, terus di mana, mengapa, bagaimana. Nah, ini kata tanya yang kita gunakan. Ini kata tanya yang kita gunakan. Bagaimana kalian menggunakan kata tanya ini dengan menunjukkan ke narasumbernya, memberikan pertanyaan ke narasumbernya. Nah, seperti contoh yang di halaman 67, digunakan untuk menanyakan, sudah ada penjelasannya. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan, atau segala sesuatu yang terkait pokok bahasan. Kita menggunakan kata tanya apa. Dan kalau kata tanya siapa digunakan untuk jelas menanyakan orang. Kalau siapa itu pastinya menanyakan orang. Dan kapan itu menanyakan waktu. Pastinya waktu. Kapan itu menanyakan waktu. Dan di mana itu menanyakan tempat. Ya, menanyakan tempat. Itu di mana itu menanyakan tempat. Yang mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Sebab atau alasan. Dan bagaimana itu yang terakhir? Yang terakhir itu bagaimana menanyakan cara atau prosesnya. Jadi anak-anak bisa membuat kalimat atau membuat pertanyaan. Kata tanyanya sudah harus kalian sesuaikan. Dan itu tadi sudah ada di halaman 67. Kalian bisa melihat. Kalau kita menggunakan kata tanya siapa, berarti kita menanyakan nama orangnya. Kapan? Kita akan menanyakan waktunya itu kapan. Kapan terjadi waktunya, misalnya siang atau di malam hari atau di pagi hari. Misalnya seperti itu contohnya.
Jadi kita bisa menggunakan kata tanya tepat pada apa yang kita tanyakan pada narasumber kita yang akan kita wawancarai. Hasil wawancara tadi nantinya kalian bisa tulis dengan baik. Siapapun itu, anak-anak bisa mencontoh, bisa mewawancarai orang tuanya. Karena memang ini pandemi, berarti kita ruang lingkupnya juga terbatas, atau kakak kalian atau om yang ada, keluarga kalian yang ada di rumah, kalian bisa membuat kalimat wawancara menanyakan apa yang sedang dikerjakan, atau temanya terserah, bebas, boleh apa saja, yang penting kata tanyanya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di halaman 67. Sesuaikan itu apa yang sudah diatur, apa itu menanyakan apa, siapa itu misalnya menanyakan orang, dan kapan itu bisa menanyakan waktu, misalnya seperti itu ya. Di pembelajaran satu ini memang kita sudah dihadapkan bagaimana kita bisa berbicara yang baik dengan orang atau menanyakan sesuatu dengan orang lain dengan sopan tadi sudah diatur, sudah kita pelajari di video pembelajaran apa yang sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah diajarkan sama Bu Tika. Jadi di sini kita langsung menerapkan. Jadi di sini di pembelajaran 1 langsung kita memberikan langsung, tanya jawab langsung. Bagaimana sikap kita memberikan pertanyaan kepada orang lain. Nah, itu di pembelajaran 1. Jadi kita langsung langsung kita di orangnya langsung. Jadi bagaimana kita bersikap, jadi bagaimana kita berperilaku, jadi bagaimana kita tutur kata kita menanyakan itu dengan baik. Itu akhirnya runtutannya kita akan langsung pembelajaran langsung. Itulah namanya pembelajaran K13. Harus ada feedbacknya, harus ada langsung kita menerapkannya. Maka dari itu kalian harus bisa menanyakan hasil wawancara itu. Memang sih kalau namanya belajar, memang tidak harus langsung 100% benar, memang tidak. Oleh sebab itu kita belajar step by step, caranya satu persatu. Bagaimana caranya? Karena bagaimanapun kalau kita belajar itu ada namanya memang belum sempurna. Maka dari itu belajarlah, salah tidak apa-apa, tidak akan dimarahi. Dari salah itu kalian akan memperbaiki. Yang mana yang salah? Nah, di situ tugas Bu Tika yang akan memberikan ulasan, memberikan feedback. Ini loh yang salah nak, dari sini loh yang kalian harus perbaiki. Itu ya. Semoga penjelasan pagi hari ini mengenai pembelajaran 1 subtema ketiga menyayangi tumbuhan. Mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kalian. Anak-anak bisa mengerjakan tugas dari ibu dengan baik. Dan sampai jumpa, selamat pagi. Wow, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Kalau masih ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ditonton ulang di channel Pelangi Jimbaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.